Perkenalkan, nama saya Dini Sapitri. Saya adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi S1 UNJ. Hari ini saya akan bercerita mengenai profil program studi S1 Ilmu Komunikasi UNJ. Sebelumnya, selamat datang mahasiswa baru di Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Semoga prodi ini bisa memberikan harapan ya untuk kalian bisa belajar lebih baik dari sebelumnya, dan prodi ini bisa menjadikan kalian lebih baik secara pribadi untuk kalian bisa maju ke depan. Mulai saja ya kita ya di sejarah berdiri. Jadi pendirian prodi S1 Ilmu Komunikasi UNJ ini awalnya karena adanya SK pendirian prodi program studi yang sudah dikeluarkan dari Kemendristek-Dikti yaitu nomor 355 garis miring KPT garis miring 1 garis miring 2017. Tanggalnya tanggal 13 bulan 6 tahun 2017. Ini surat ini ditandatangani oleh Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Dikti. Dan nama program studi yang diberikan adalah Program Studi S1 Ilmu Komunikasi. Jadi karena adanya SK tersebut, maka prodi ini sudah berdiri sejak tanggal 13 ya. 13 Juli 2017. Namun karena saat itu proses SBM PTN sudah berlangsung, apalagi SNMPTN sudah berlangsung, jadi cuma penerimaan mahasiswa baru bisa dilakukan lewat Penmaba, maka kita mundur tidak menerima mahasiswa di tahun 2017. Namun mahasiswa pertama kali yang masuk ke prodi ini yaitu angkatan 2018, karena kita ingin mahasiswa yang ada di sini adalah mahasiswa yang sudah melatih rangkaian dari pertama SNMPTN, SBM sampai dengan Penmaba. Jadi kita tidak mau semuanya dari Penmaba karena Penmaba adalah jarum masuk terakhir ya di UNJ, dan tentu saringannya tidak sama kalau misalkan masuknya dari saluran yang pertama yaitu SNMPTN, SBM dan Penmaba gitu. Oleh karena ini kita baru mendapatkan mahasiswa di tahun 2018. Kenapa prodi ini berdiri? Karena ini tuntutan dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka prodi ini berdiri karena prodi ini merupakan prodi yang bergerak di dalam bidang pendidikan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu komunikasi. Nah, di prodi ini kita memiliki khususan yaitu kita fokus pada komunikasi bisnis. Kenapa? Karena kita kita berada di DKI Jakarta, di mana di sini adalah pusat bisnis. Maka kita memfokuskan pada komunikasi bisnis. Jadi harapannya kalian lulus dari sini kalian menjadi pebisnis sukses semua ya, karena kalian sudah terampil dalam bidang komunikasi bisnis. Nah, prodi kita ini punya visi, misi, dan tujuan. Visi keilmuan program studi S1 Ilmu Komunikasi UNJ adalah menghasilkan lulusan ilmu komunikasi yang unggul di bidang bisnis pada tingkat Asia pada tahun 2023. Jadi kita harapkan ya pada tahun 2023, yaitu kurang lebih 3 tahun dari sekarang, kita sudah menghasilkan lulusan. Lulusannya apa? Lulusan yang unggul di bidang bisnis di tingkat Asia. Jadi bukan ASEAN lagi, tapi Asia, karena ini menyesuaikan dengan visi misi UNJ yang memang akan menjadi perguruan tinggi negeri yang unggul di bidang pendidikan ya di tingkat Asia tahun 2023. Jadi prodi kita menyesuaikan dengan visi UNJ. Lalu untuk mencapai visi keilmuan tersebut,
kita memiliki dua misi. Misi pertama kita adalah menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan sarjana komunikasi bisnis yang unggul. Jadi di sini kalian dididik. Dididik untuk apa? Untuk menjadi sarjana komunikasi bisnis yang unggul. Dan misi keduanya, supaya kalian jadi sarjana yang unggul, kalian harus berjiwa entrepreneur. Yang namanya pebisnis ya pasti ya punya jiwa entrepreneur. Jadi bagaimana mengembangkan usahanya lebih berkembang gitu kan. Nah ini misi kita dalam prodi S1 Ilmu Komunikasi UNJ. Nah kita udah punya visi misi. Nah tujuannya apa? Tujuan kita ada 4. Yang pertama, kita ingin menghasilkan sarjana komunikasi bisnis yang unggul, kompetitif, dan terampil dalam bidang ilmu komunikasi bisnis, namun juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab pada profesinya. Jadi ini adalah elemen-elemen yang mau kita hasilkan, mau kita bentuk kepada kalian, mahasiswa baru 2020 ya. Jadi kalau kalian nanti lulus dari sini, kalian sudah menjadi sarjana yang unggul. Jadi kalian itu nomor 1 ya. Unggul itu kan nomor 1. Lalu kompetitif. Kompetitif itu kalian mampu bersaing ya, tapi bersaing di sini bersaing yang sehat ya, bukan bersaing yang menjatuhkan. Saling menjatuhkan satu sama lain, bukan seperti itu. Jadi kompetitif kita bersaing, tapi kita bersaing sehat, kita bersaing untuk sama-sama maju dan lebih baik. Lalu kalian juga di sini diajarkan untuk terampil dalam bidang komunikasi bisnis. Jadi pebisnis yang terampil itu seperti apa kita ajarkan di sini. Namun yang paling penting dari semua itu kalian harus berakhlak mulia. Jadi akhlak kalian, kepribadian kalian itu harus yang baik gitu, harus yang mulia. Jadi kita nggak mau kalian itu menjadi orang yang nomor 1, orang yang unggul, kompetitif, terampil, tapi akhlak kalian jahil ya, atau akhlak kalian itu ya tidak sesuai dengan keunggulan kalian gitu. Buat apa ya orang pintar tapi attitude-nya ya bisa dibilang nggak sopan misalkan gitu ya. Dan selain itu juga bertanggung jawab. Yang pasti ya orang yang kepribadiannya baik pasti dia bertanggung jawab terhadap profesinya. Lalu yang kedua, di sini kita ingin kalian menghasilkan karya ilmiah, penelitian, pengabdian masyarakat yang dapat memberikan manfaat akademis dan praktis bagi pengembangan ilmu dan keterampilan dalam bidang ilmu komunikasi bisnis. Jadi kalau menjadi sarjana di sini, kalian harus ngapain? Yang pasti harus menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Jadi lulusan di sini melalui jalur skripsi. Skripsi itu apa? Penelitian. Sebelum kalian skripsi di sini nanti banyak ya mata kuliah yang luarannya adalah artikel penelitian. Selain itu kalian juga melakukan pengabdian masyarakat gitu kan. Di antaranya kalian ikut program-program PKM baik yang diselenggarakan bekerjasama dengan dosen kalian, atau kalian sendiri memang ada program untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah semuanya ini tujuannya adalah memberikan manfaat akademis dan praktis untuk pengembangan ilmu dan keterampilan dalam bidang ilmu komunikasi bisnis. Jadi semua penelitian pengabdian karya ilmiah ini berhubungan dengan bidang ilmu komunikasi bisnis. Lalu yang ketiga adalah menghasilkan sarjana komunikasi bisnis yang dapat bekerja sama sebagai praktisi komunikasi bisnis pada bidang industri di kawasan Asia. Jadi target kita nanti kalian bekerja ya dimanapun di kawasan Asia dalam bidang ilmu komunikasi bisnis. Dan yang terakhir adalah menghasilkan sarjana komunikasi bisnis yang mampu melaksanakan tugas di lapangan secara praktis, baik sebagai individu ataupun dalam kelompok. Jadi di sini kalian nanti akan ada tugas individu dan tugas kelompok yang dalam ruang lingkupnya adalah komunikasi bisnis. Nah, tadi kita udah ngomongin visi,
misi, tujuan, lalu kita punya profil atau yang dibilang learning outcome ya. Jadi learning outcome atau profil lulusan kita itu seperti apa? PLO ya, profil learning outcome. Profil lulusan kita seperti apa? Yang jelas dia pasti punya kemampuan dasar ilmu komunikasi, itu dia pasti memilikinya ya. Yang kedua, memiliki kemampuan berbicara dan negosiasi sebagai ilmu komunikasi. Jadi di sini kamu ilmu dasar komunikasi sudah mumpuni, lalu kamu bisa berbicara dan bernegosiasi karena kalian adalah pebisnis, pasti kalian bisa pintar ngomong dong ya, pintar nego juga. Terus yang ketiga, kalian bisa menulis, jadi kalian punya kemampuan menulis jurnalistik bisnis, humas bisnis, iklan bisnis, nanti kalian diajarkan semua. Dan yang keempat, kamu bisa menggunakan media sosial. Ini penting banget ya, media sosial gitu. Kamu bisa menggunakan media sosial. Syukur-syukur kamu adalah influencernya dari media sosial tersebut. Terus karena bayaran influencer tuh besar ya, bahkan pemerintah paling banyak menganggarkan anggaran biaya untuk influencer ini untuk mendukung program pemerintah. Dan yang kelima adalah kalian bisa mengatasi masalah dan menyusun strategi serta melaksanakan manajemen krisis. Jadi yang namanya bisnis pasti ada masalah gitu kan, ada hambatan, tapi kalian bisa atasi itu semua dengan apa? Dengan strategi dan manajemen yang bagus. Itu profil kita. Nah di sini ada dosen-dosennya. Dosen kita di sini ada 8. Yang pertama adalah Mbak. Kita manggilnya di sini Mbak ya. Mbak Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Pustri, MSI CICS CPR. Lalu saya sendiri Dr. Dini Safitri, MSI CPR. Lalu ada Mbak Eni, panggilannya Mbak Eni ya. Ini kepanjangan dari Dr. Elizabeth Nugraheni Prananingrum, MSI CICS. Lalu ada Mbak Vera Wijayanti Sucipto, MSI CPR. Lalu ada Mbak Maulina Larasati Putri MIKOM CPR. Mbak Marisa Puspitasari MSI, Dr. Wiratri Anindita MSc CPR, dan Mbak Nada Arina Romli MIKOM CPR. Selanjutnya kita akan beralih ke apa sih mata kuliah yang akan kalian dapatkan dari mulai semester 1 sampai semester 7. Kita mulai di semester 1 di mana kalian akan mendapatkan mata kuliah Creativity 2 SKS, lalu Integrated Communication Technology 3 SKS, pengantar ilmu komunikasi 3 SKS, pengantar periklanan 2 SKS, pengantar public relations 2 SKS, pengantar komunikasi massa 2 SKS, filsafat komunikasi 3 SKS, pendidikan agama 3 SKS, serta coding dan big data 2 SKS. Inilah mata kuliah yang akan kalian dapatkan di semester. Lalu beranjak ke semester 2. Ini kamu akan mendapatkan mata kuliah statistik komunikasi 3 SKS, media baru 3 SKS, teori komunikasi 3 SKS, komunikasi lintas budaya 3 SKS, komunikasi antar pribadi 3 SKS, psikologi komunikasi 3 SKS, bahasa Indonesia 2 SKS, bahasa Inggris 2 SKS, dan Pancasila 2 SKS. Sebelum ke semester 3 saya jelaskan dulu. Jadi kita di prodi ini, kalian kan kemarin masih anak SMA ya. SMA itu tidak kenal namanya SKS, tapi
sejak kalian jadi mahasiswa kalian akan mengenal namanya SKS. Itu satu sistem kredit semester. Jadi saat kalian selesai di semester 1, nanti kalian akan memperoleh nilai dalam bentuk huruf ya, ada A, B, C, D, E. Nah, masing-masing huruf tersebut itu nanti akan ditotal dan menghasilkan yang namanya IP. IP itu indeks prestasi. Nah, untuk bisa mengambil mata kuliah di semester berikutnya, jadi kalau semester 1 semua tuh pasti mengambil SKS-nya sama. Semua SKS diambil. Tapi nanti untuk semester 2, SKS yang kalian ambil, mata kuliah yang kalian ambil, itu bergantung dari IP kalian. Jadi IP kalian itu nanti ada batasan atas atau dan batasan bawah ya. Berapa IP sekian bisa mengambil SKS sebanyak 24. IP sekian bisa mengambil SKS sebanyak 20 SKS misalkan gitu. Nah, nanti penjelasan tersebut bisa kalian dapatkan pada penasehat akademik kalian. Jadi di mahasiswa ini kita punya namanya penasehat akademik. Jadi nanti kalian akan dikelompokkan dan kalian mempunyai PA ya, dosen PA. Penasehat akademik ini berasal dari dosen. Jadi dari 8 dosen ini nanti akan dipilihkan satu untuk kalian dosen pembimbing akademik. Nah, kalian bisa berkonsultasi dengan dosen PA kalian mengenai SKS mana yang akan kalian ambil kalau kalian sudah semester 2 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ya ke semester 3. Di semester 3 ini kita punya mata kuliah Ekonomi Politik Media 3 SKS, Manajemen Media Massa 3 SKS, Brand Management 3 SKS, Komunikasi Organisasi 3 SKS, Metodologi Penelitian Komunikasi 1 atau Metodologi Kuantitatif 3 SKS, Komunikasi Politik 3 SKS, Integrated Marketing Communications 3 SKS, dan Kewarganegaraan 2 SKS. Ini semester 1 sampai 3 ini semuanya wajib. Nanti di semester 4 kalian mengenal yang namanya mata kuliah pilihan. Yang namanya pilihan berarti tidak wajib diikuti ya. Jadi kalian bisa memilih. Saya dengan IP sekian bisa mengambil SKS sekian. Bahkan saya IPK-nya 4 gitu ya, IP-nya 4. Berarti saya bisa maksimal 24 SKS. Jadi kalian hitung aja nih, kalau total berapa. Dengan 24 SKS itu saya bisa ngambil mata kuliah pilihannya berapa. Karena di semester 4 ada yang namanya mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan bisa kita lihat ya, ada kreatif iklan 3 SKS, produksi program TV, news 3 SKS, dan radio journalism 3 SKS. Sisanya wajib, yaitu jurnalistik TV 3 SKS, videografi 3 SKS, metodologi penelitian komunikasi 2 atau kualitatif 3 SKS, public speaking 3 SKS, dan teori kritis 3 SKS. Lalu di semester 4 masih sama, ada mata kuliah wajib dan pilihan. Yang wajib ada entrepreneurship 3 SKS, manajemen humas 3 SKS, penulisan naskah kehumasan 3 SKS, kampanye PR 3 SKS, dan komunikasi bisnis 3 SKS. Lalu pilihannya disediakan untuk kalian. Ada etnografi public relation 3 SKS, event organizing 3 SKS, professional image 3 SKS, dan manajemen krisis 3 SKS.
Kalau di semester 6 masih dengan adanya mata kuliah pilihannya ada lobby dan negosiasi 3 SKS, desain komunikasi visual 3 SKS, dan advertising management 3 SKS. Misalnya mata kuliah wajib ada produksi iklan 3 SKS, copywriting 3 SKS, etika komunikasi 3 SKS, metode penelitian komunikasi terapan 3 SKS, komunikasi internasional 2 SKS, bisnis media 3 SKS, dan ilmu alamiah dasar 2 SKS. Lalu semester 7 ini semuanya wajib, yaitu PKL, praktek kerja lapangan 4 SKS, dan skripsi 6 SKS. Jadi kalau kalian tidak ada masalah di IP, kalian insya Allah ya lulus 3,5 tahun dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Tapi kalau mengalami hambatan dalam pembelajaran, mungkin kalian akan lebih dari semester 7. Tapi kita mengharapkan semua mahasiswa ilmu komunikasi bisa lulus pada semester 7. Oke ya. Yaitu program reguler kita, mata kuliah reguler di Prodi Ilmu Komunikasi UNJ. Nah, selain mata kuliah yang tadi yang sudah dibacakan, kita sebenarnya punya program yang namanya Kurikulum Kampus Merdeka. Mungkin kalian sudah pernah baca ya mengenai apa sih Kampus Merdeka itu. Nah, bagaimana prodi kita menerapkannya? Jadi prodi kita ini juga akan menerapkan kurikulum Kampus Merdeka ini secara bertahap ya. Ketentuannya adalah mata kuliah prodi harus ditempuh minimal 70% dari total SKS prodi, yaitu sebanyak 101 SKS dari total 144 SKS mata kuliah wajib prodi. Nah, di program Kampus Merdeka ini ada 6 program yang kita tawarkan kepada kalian. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Yang kedua adalah program mahasiswa magang bersertifikat. Yang ketiga, program mahasiswa penelitian. Keempat, program mahasiswa wirausaha. Kelima, program kemanusiaan. Dan keenam, program mahasiswa studi independen. Nah, ini masing-masing penjelasannya. Jadi penjelasannya pertama, program pertukaran pelajar. Jadi kamu bisa mengambil kelas atau semester di PT luar negeri maupun dalam negeri selain UNJ. Jadi kamu mau kuliah di luar negeri? Boleh. Mau kuliah di PTN lain? Boleh. Nah, bagaimana cara memilih perguruan tingginya? Nanti kita lihat dulu ya, ada kerjasama nggak sama UNJ atau sudah ada kerjasama tidak dengan pemerintah. Kalau dalam negeri pasti ya sudah kerjasama dengan pemerintah. Tapi kalau di luar negeri ada yang belum. Jadi kita cek dulu. Kita cek data sudah ada kerjasama atau belum. Kalau misalkan belum, nanti kita buat MOU-nya supaya kita bisa kerjasama untuk program pertukaran pelajar. Jadi kalian bisa belajar di luar UNJ. Ada perguruan tinggi lain. Lalu program mahasiswa magang bersertifikat. Nah, bagi kamu yang ingin mengambil program ini, kamu bisa mengambil kegiatan magang di perusahaan, di yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah maupun perusahaan rintisan atau startup. Pelaksanaannya adalah 6 bulan dan setelah kalian lulus kalian mendapatkan sertifikat magang ya. Makanya disebut program mahasiswa magang bersertifikat. Lalu ada program mahasiswa penelitian. Jadi kalau kalian mau mengambil program ini, kalian akan melakukan kegiatan riset di bidang sosial humaniora ya.
yang akan dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti di lembaga berikut. Ada LIPI, ada BRIN, ada LAPAN, atau kalau kalian punya koneksi di NASA, kalian bisa mengadakan riset di situ atau di perguruan tinggi lain. Lalu selanjutnya ada program mahasiswa wirausaha. Nah, kalau kalian mau mengambil program ini, kamu harus memiliki kegiatan wirausaha yang kamu lakukan secara mandiri. Jadi di program ini kamu mengembangkan usaha kamu tersebut. Bagaimana cara melakukannya? Kamu pertama buat dulu proposalnya, proposal kegiatan wirausaha yang akan kamu lakukan. Setelah proposal jadi, kamu laksanakan kegiatannya, lalu ada laporannya. Laporannya itu memuat bukti transaksi konsumen dan slip gaji pegawai kamu. Lalu proyek selanjutnya adalah proyek kemanusiaan. Kamu yang mengambil program ini adalah menjalankan proyek kemanusiaan yang menjalin kerjasama dengan Kemendikbud atau organisasi kemanusiaan di tingkat nasional maupun internasional yang menyelenggarakan program nasional dan internasional seperti MGDs, program kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada bencana kemanusiaan yang darurat, kamu dapat ditugaskan untuk mengerjakan proyek tersebut. Dan yang terakhir ini ya, program mahasiswa studi independen. Jadi kalau kamu mau mengambil program ini, kamu bisa mengembangkan suatu proyek berdasarkan topik sosial khusus yang bisa dilakukan bersama mahasiswa lain. Di sini kamu bisa melombakan. Jadi proyek kamu itu bisa berupa karya atau ide inovatif yang kamu lombakan di tingkat internasional. Nah, lombanya ini merupakan studi independen dari kurikulum yang sudah ada di prodi. Jadi tadi kan sudah dibacakan ya mata kuliahnya apa, kalian bikin proyek inovatif, kalian ikut lomba di tingkat internasional. Maka ini disebut program mahasiswa studi independen. Dan terakhir, ini cara pengajuannya. Bagaimana sih kalau saya tertarik ya untuk mengikuti Merdeka Belajar di kampus Merdeka? Jadi pertama, kamu harus mendaftar dulu ya. Kamu harus pilih mata kuliah, isi KRS. Lalu setelah isi KRS, kamu mengumpulkan berkas-berkas administratif, lalu diseleksi. Setelah kamu dinyatakan lolos berkas, kamu bisa ya melakukan salah satu dari program yang ditawarkan tadi ya. Ada 6 program, kamu bisa memilih salah satunya. Lalu setelah itu kamu jalani program tersebut. Lalu nanti akan ada proses penilaian yang dilakukan oleh dosen prodi dan pembimbing yang ada di lapangan. Kalau misalkan pertukaran pelajar, berarti dosen di sana yang akan menilai kamu. Kalau kamu magang, berarti pembimbing magang kamu yang akan menilai kamu gitu ya. Nah, setelah kamu melaksanakan dan sudah dinilai, nanti nilainya itu akan dikonvensi, diakui berapa SKS nih program Merdeka Belajar kamu, dan akan diinput menjadi KHS. KHS itu hasil studi ya, kartu hasil studi kamu dapat IP berapa gitu. Nah, setelah itu nanti dilaporkan ke PDDikti, itu Pangkalan Data Perguruan Tinggi. Nah, itulah ya penjelasan tentang kurikulum prodi, kurikulum Merdeka Belajar, dan sedikit profil dari program studi informasi IJ. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.